Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasril Arafat. Saya adalah mahasiswa PPG PAI kategori 2 tahun 2024 di LPTK UIN Imam Bonjol Kota Padang. NIM 2424010195. Saya mengajar di SDN 05 Surogadang, Nanggalo, Kota Padang. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 6 dengan materi hidup damai dengan saling memaafkan. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan di masa mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Lancang depan, gerak. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Ada yang tidak hadir? Berapa orang? Ozil. Hah? Mika. Ozil, Mika. Oh, ini yang izin pergi renang ya? Oke. Hah? Oh, Mika sakit. Kan pergi renang ke Malaysia. Mika nggak jadi? Ozil aja pergi. Siapa lagi? Aska. Oh ya, Aska. Satu lagi? Oh, Kimura tadi minta izin. Oke. Nanti Bapak tanda. Oh, Suri satu. Oke, nanti Bapak tanda ya. Baik, sebelum belajar, sehat semuanya? Nampaknya nanti olahraga ya. Itu baju olahraganya kenapa tuh? Berdua berbeda. Oh, hujan. Pas dijemur hujan hari. Ya. Oke, besok jangan kemarin dijemurnya ya, seminggu sebelumnya ya, karena olahraga hanya sekali seminggu kan. Oke. Kemudian perhatikan sekitarnya sudah bersih belum? Masih ada sampah atau tidak? Hah? Tidak ada? Oke. Baik, berarti udah siap semuanya belajar berarti ya? Oke, siap? Baik. Ketua kelas silakan pimpin doanya teman-teman semuanya. Silakan Ketua. Ya, situ aja. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sebelum kita mulai baca surat pendek yang sudah kita hafal di awal pembelajaran dulu. A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'ala wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'alna fa'amma maka la taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Baik, shadaqallahul azim. Semuanya berdiri di dekat kursinya masing-masing. Kalau kita baca, kalau kita menyanyi Indonesia Raya, kita berdiri ya, tanda hormat kita. Baik. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan panggil ibuku. Ini kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita pelajarannya masih sama dengan yang lalu, hidup damai dengan saling memaafkan. Cuman hari ini kita belajar memerinci orang-orang yang pemaaf. Kalau sebelumnya kita belajar arti memaafkan dan menyesali. Nah, misalnya perbuatan kita. Memaafkan itu adalah penyesalan di dalam hati karena kita sudah berbuat kesalahan. Kita sudah lihat video juga. Bagaimana penyesalan itu kita lakukan karena kita berbuat salah. Lalu kita minta maaf. Minta maaf kepada yang tua, minta maaf kepada yang kecil, minta maaf kepada sesama, dan minta ampun kepada Allah. Hari ini tujuan pembelajaran kita dua saja, lanjutan dari yang kemarin. Hari ini memerinci ciri-ciri orang yang pemaaf. Nah, kita harus tahu nanti siapa orang-orang yang pemaaf, ciri-cirinya. Yang kedua, mengungkapkan hikmah, menyatakan penyesalan dan memaafkan. Setelah ini kita lihat. Nah, sebelum kita mulai, sebelum Bapak sampaikan materinya, silakan jawab pertanyaan ini. Oke, mengapa kita harus memaafkan orang lain yang telah berbuat salah kepada kita? Oke, apa jawabannya? Supaya tali silaturahim tidak terputus. Yang kedua, apa yang kamu rasakan ketika meminta maaf kepada orang lain? Evan. Ada perasaan takut sebenarnya karena kita berbuat salah kan? Ada perasaan takut sama teman, tapi karena ingin menjalin silaturahim, maka datang ke dia dengan sekuat tenaga, dengan penuh keimanan. Oke, baik. Bapak ada video. Video ini agak lama, 14 menit. Nanti kalau seandainya ada yang menangis silahkan. Ya, seandainya ada yang meneteskan air mata tidak apa-apa. Di sebelah banyak yang terseduh-seduh, nggak apa-apa. Itu bukti punya iman di dalam hatinya. Ini adalah video tentang ciri-ciri orang yang memaafkan. Dan
cara menyatakan penyesalan tersebut. Silakan dilihat, fokus memperhatikannya, penuh kekhusyukan. Apa? Jawablah bukannya. Dia dari tadi baka-baka tak kalah makan biskut je. Nanti. Bagaimana? Bahagia nggak endingnya? Bahagia. Arti memang memaafkan itu menghasilkan sebuah kebahagiaan. Kalaulah tidak, yang siapa namanya? Yang suka conteng itu, yang hobinya sama dengan Ihsan? Wan. Ah, kalaulah bukan dia seorang pemaaf, kira-kira terjadi nggak kebahagiaan yang terakhir tadi? Enggak. Kalau dendam saja terus di hatinya, pasti dia nggak mau terima adiknya, diusir adiknya kerja dari sana, dan nggak mau pulang ke rumah. Tapi karena hatinya penuh keimanan, ingin memaafkan, dia temui keluarganya lagi. Ya, coba lihat ciri-ciri orang pemaaf. 1, mudah memaafkan. Wan tadi mudah nggak memaafkan? Mudah, lembut hatinya. Walaupun dia pendiam kan? Sama anak buahnya, bapak dulu juga pernah seperti itu. Dapat bos ngomong kita, satu yang kita tanya, satu yang dia jawab. Tegang aja hidupnya. Tapi ternyata sekalipun dia pendiam seperti itu, hatinya lembut, tidak pendendam dia maafkan. Kemudian yang kedua, tidak membalas dengan keburukan. Tanda dia tidak membalas keburukan, dia tidak zolimi adiknya, dia tidak temui orang tuanya. Kalau seandainya dia bawa dengan keburukan, pasti tidak akan ditemui orang tuanya. Biarin saja, saya kan nggak disukai sama orang tua. Pekerjaan saya kan dibenci sama ayah. Biarin aja lah. Nah, kalau dia membalas dengan keburukan, tapi kenyataannya dia membalas dengan kebaikan. Yang ketiga, memahami kelemahan manusia. Apa yang dipahami si Wan tadi? Dia paham orang tuanya belum tahu bagaimana ada kebaikan di balik menconteng ini. Kalau bahasa kita menconteng itu apa? Melukis, mencoret. Nah, akhirnya apa? Mencontengnya itu menghasilkan kebaikan. Orang tuanya belum sampai ke sana pikirannya. Nggak nyangka dia akan bikin kaligrafi, bikin lukisan-lukisan yang lain. Nah, seperti itu tuh. Kami hasilkan uang tuh, alhamdulillah. Itu kan menconteng itu. Melukis. Nah, ada yang kemudian bisa bikin komik Islami segala macamnya. Itu hasil dari menconteng. Menghasilkan uang tidak? Pikiran ayahnya yang bagus itu anak adalah belajar baik-baik, nanti kerja sama orang jadi PNS, jadi karyawan segala macamnya. Tapi si Wan ini punya pola yang lain, dia punya keahlian yang lain. Yang berikutnya, sabar dan tenang. Sabar nggak si Wan tadi? Tenang nggak dia? Santai aja dia. Nah, tenang hatinya. Kenapa tenang hatinya? Karena orang pemaaf itu memang tenang hatinya. Kalau orang yang tidak pemaaf, pasti marah aja bawaannya. Kenapa? Perasaan dan dendam. Dia tenang saja. Nah, selanjutnya, mengutamakan perdamaian. Apa tadi? Dia peluk orang tuanya. Dia datangi orang tuanya. Apalagi di saat-saat Lebaran. Berkumpul dengan keluarga, dia temui keluarganya. Ada beberapa keluarga itu yang kadang kalau sudah sakit hati sama orang tuanya, sampai meninggal orang tuanya tidak nyata-tamuin. Tidak ditemui sama sekali. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika orang tuanya sudah meninggal, bersedih sampai dia meninggal. Kakak abang yang nomor 2, kakak bapak yang nomor 2 ya. Itu sama ayah bapak dulu dia nggak baikan. Sampai hari terakhir ayah bapak meninggal, dia tidak temui. Akhirnya apa yang terjadi? Sampai sekarang kecewa luar biasa, sedih dia. Kenapa? Sampai di hari akhirnya dia tidak bisa minta maaf dengan ayahnya. Si Wan tadi apa? Sudah lumpuh ayahnya, dia temui cepat. Kenapa? Karena mudahnya dirinya memaafkan dan ingin damai. Yang terakhir, menghargai persahabatan dan persaudaraan. Nah, sama orang lain, keluarga, mungkin kita, contoh, kita makan di rumah. Kira-kira kita ngambil tambahan nasi, tambahan sambal, bisa enggak di rumah orang lain seperti itu?
Kita minum sesuka hati kita. Kita kapanpun makan sesuka hati kita. Bisa nggak sama di rumah orang lain? Jangankan di rumah orang lain, di rumah tante kita, di rumah paman kita. Bisa nggak kita seenak itu? Indah. Di mana yang bisa? Di rumah kita. Lapar tengah malam tuh makan. Agak tambu nasi ambil, agak ambil sama. Ada yang dalam kulkas dimakan. Sama keluarga lain bisa tidak? Tidak bisa. Makanya kita hargai persaudaraan dan keluarga itu. Nah, tidak ada yang bisa menerima kita nanti setelah kita gagal kecuali keluarga, apalagi orang tua kita. Tidak ada orang yang mengakui kita nanti di dunia ini kecuali orang tua kita. Nah, makanya berbaiklah dengan orang tua. Jangan ada dendam, saling memaafkan. Jangan gara-gara kesalahan kecil kita kemudian kita terbenci kepada orang tua. Gara-gara lupa ngasih jajan atau ayah kita ngasih kita jajan biasanya 20.000, ternyata dikasih duit 2.000. Duit 2.000 kan mirip-mirip dengan 20.000 sekarang. Marah-marah pula gitu. Ayah tadi orang jajan 2.000 aja dikasih. Bisa jadi ayah kita lupa. Jangan dibikin dendam hati kita. Maafkan orang tua kita. Baik, itu ciri-cirinya. Apa hikmah dari menyatakan penyesalan? Setelah dinyatakan penyesalannya sama ayahnya, si Wan juga merasa bersalah karena dia tinggalkan orang tuanya. Apa hikmahnya? Dimuliakan oleh Allah. Sudah pasti dimuliakan oleh Allah. Tanda dimuliakannya, dikumpulkannya lagi keluarganya dengan sempurna. Kemudian yang kedua, mendapatkan pahala melebihi pahala sedekah. Sama dengan pelajarannya minggu yang lalu. Bersedekah lebih baik daripada memaafkan lebih baik daripada bersedekah yang menyakiti perasaan orang lain. Kita membantu nih, wait nih. So, jangan minta nilai. Sudah bersedekah tapi sakiti lo. Amit. Sambil dulu patang kalau tidak diagi biti ya, tidak terbalik benar dulu. Sudah awak sedekah tapi sakiti hati orang. Lebih baik memaafkan daripada bersedekah seperti itu. Yang ketiga, telah meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kisah yang sebelumnya? Rasulullah memaafkan orang pengen mesmuta sekalipun dia dihina. Berarti kita sudah meneladani Rasulullah. Yang keempat, menghapus rasa bersalah yang berkepanjangan. Jadi si Wan itu walaupun dia tidak bersalah, tapi dia masih merasa bersalah. Kenapa? Karena dia tinggalkan dua orang tuanya di rumah. Pasti ada rindu di hatinya. Pengen ketemu. Kenapa bisa rindu di hati? Karena kita lahir dari rahim ibu kita masing-masing. Pasti kita rindu. 9 bulan kita diinapkan di dalam perut ini. Kemana-mana di bawah. Pasti rindu kita dengan ibu kita. Apalagi ayah kita yang sering ngasih kita jajan. Pasti kita rindu. Rasa bersalah itu kemudian Allah hapus. Dengan memaafkan. Yang kelima, terbebas dari rasa dendam dan penyakit hati lainnya. Gara-gara memaafkan tadi, hilang rasa dendam tadi. Tidak ada lagi rasa dendam. Yang keenam, mempererat persaudaraan. Dengan bertemunya, dengan dihadirinya, dengan didatangi orang tuanya, kembali keluarga tersebut bersatu, tererat persaudaraannya. Sampai di sini paham kira-kira? Paham? Paham tuh? Kalau seandainya Bapak kasih soal 10 kira-kira dapat 100 kah? Sebelum kita tugas. Semangat 50%. Itu udah semangat tuh. Allah Akbar. Semangat 50%. Semangat 75%. Allahu Akbar. Semangat 100%. Allah. Ayo. Silakan. Bapak punya kuis. Word walls ada 10 soal. Kita kasih waktu untuk menjawabnya. Silakan dipilih 3. Silakan pilih 1 di antara 3 tersebut. Ada nanti yang 2. Nomor 1. Silakan. Nomor 1, silakan dibaca. Ujung, silakan dibaca. Nih ya. Jika pemaaf dapat mengurangi konflik dan ketegangan di antara individu yang berbeda. Kita coba konflik. Siapakah yang lain konflik? Coba kita betul atau salah ini. Betul. Silakan diceklis kalau betul. Boleh diperbaiki jawabannya ya. Sudah?
Oke, yang kedua baca. Orang yang pemaaf cenderung menunjukkan sesuatu dan pengertian dalam menghadapi kesalahan orang lain. Sabar, Kak. Gimana yang lain? Ada yang lain? Oke, kita coba sabar. Oke. Ya, yang berikutnya Arya. Yang ketiga baca. Hikmah dari perselisihan. Yang lain ada jawabannya? Kerukunan. Hikmah dari menyatakan penyesalan adalah menciptakan perdamaian dan kerukunan atau perselisihan? Yang paling banyak siapa kerukunan angkat tangan? Perselisihan apa? Oh, berarti yang paling banyak ya, yang paling banyak ya. Kalau salah ini berarti jawabannya perselisihan atau kesenjangan. Oke, betul. Oke. Nomor 4, baca Sadik. Keras-keras. Dah. Apa jawabannya? Ada yang lain? Yang jawab kemudahan angkat tangan. Satu aja kita keluar. Oke, kita coba yang banyak. Yang banyak dulu. Oke, betul. Jawaban kelima, Alia baca. Apa jawabannya? Dendam. Ada yang lain selain dendam? Dendam semuanya. Oke, kita. Oke. Yang keenam, baca Airin. Memahami ciri-ciri orang yang pemaaf membantu kita untuk menjadi lebih hati-hati dan empati terhadap orang lain. Toleran. Ada yang lain selain toleran? Oke, sepakat itu semuanya? Oke, kita coba. Oke, nomor 7 dibaca Afifah. Apa jawabannya? Ada yang lain selain harmonis? Tidak. Berarti sepakat itu semuanya ya. Kalau itu semuanya kita paksa kita coba. Betul. Nomor 8, Deborah baca. Keras-keras. Menyatakan penyesalan secara toleran dan memberikan dan Apa jawabannya? Kepercayaan. Ada yang lain? Tidak mengembalikan uang tuh. Kesalahan. Kamu kesalahannya lain? Yang selain kepercayaan angkat tangan. Yang kepercayaan angkat tangan. Yang kepercayaan. Nah, karena banyak kepercayaan kita coba kepercayaan. Kalau salah berarti banyak yang salah ya. Oke. Oh, ternyata betul. Nomor 9. Kakak loh, kakak. Mana kakaknya? Oke, kakak baca keras-keras. Apa jawabannya? Kembali dendam ya. Ada yang lain? Enggak. Oh, sepakat itu. Oke. Kalau sepakat itu semuanya gimana lagi? Oke. Yang terakhir. Siapakah yang terakhir? Ayo Ustaz. Ustaz yang terakhir. Ya, yang cita-citanya jadi Ustaz. Oke. Oke. Siapa yang betul semuanya? Angkat tangan. yang punyanya atau yang milik saya, Pak? Nah, kembalikan ke temannya. Kembalikan ke orangnya. Yang betul semuanya angkat tangan. Iya. Oke. 1, 2, 3 kamu? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sudah paham ya? Berarti hanya berapa orang? Yang betul 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang betul 8. 1, 2, 3. Yang betul 8, 9, 10 angkat tangan. Yang betulnya di atas 8 tadi. 8, 9, 10. Coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti hanya 4 orang yang di bawah KKM. Berarti semuanya rata-rata paham ya. Jadi kesimpulan dari pelajaran ini, yang pertama, ciri-ciri orang pemaaf itu mudah memaafkan,
tidak membalas dengan keburukan, memahami kelemahan manusia, sabar dan tenang, mengutamakan perdamaian, menghargai persahabatan dan persaudaraan. Nih, yang nomor 3 ini, seandainya Pak Ariel yang bikin kesalahan, ingat, Pak Ariel juga adalah seorang guru, merupakan seorang manusia, pasti berbuat kesalahan. Orang tua kita pasti berbuat kesalahan sekalipun dia sudah tua dari kita. Karena orang tua kita adalah manusia. Bisa melebihi pahala sedekah, telah meneladani Rasulullah, menghapuskan rasa bersalah yang berkepanjangan, terbebas dari rasa dendam dan penyakit hati lainnya. Yang terakhir adalah mempererat persaudaraan. Dan hari ini menyenangkan. Ada bahagia dan ada rasa sedih. Bagi tadi yang sedih, berarti masih ada di dalam hatinya sebuah keimanan, kelembutan di dalam hatinya, sehingga membuat kisah tersebut menjadi menyedihkan hatinya. Bukan sedih karena orangnya menangis, tapi terharu karena perjuangannya kemudian menjadi orang sukses dan kembali bermaaf-maafan dengan orang tua. Baik, materi yang terakhir adalah yang ke depan, yang minggu depan, hari Sabtu depan adalah menerapkan dan mempraktekkan, menyatakan penyesalan dan memaafkan dalam kehidupan sehari-hari. Di materi ini nanti kita akan mempraktekkan sebuah drama nanti, bagaimana cara memaafkan dan dimaafkan. Oke, sekian saja pembelajaran kita hari ini. Silakan semuanya membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.